Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran dengan materi sistem bilangan pada mata pelajaran informatika. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar sistem bilangan desimal, biner, dan oktal. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan konversi bilangan desimal ke biner, biner ke desimal, desimal ke oktal ke desimal, dan biner ke oktal, oktal ke biner. Jadi pada mind map atau peta konsep materi ini adalah sistem bilangan, di mana sistem bilangan akan ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis-jenis sistem bilangan. Yang kedua, konversi bilangan. Pada jenis-jenis sistem bilangan, ada 3 jenis bilangan yang akan kita bahas. Yang pertama, bilangan desimal. Yang kedua, biner. Dan yang ketiga, oktal. Untuk konversi bilangan adalah konversi dari ketiga bilangan tersebut. Baik, yang pertama, pengenalan sistem bilangan dan perannya. Jadi, sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka dan informasi. Memahami sistem ini sangat penting, terutama dalam era digital. Sistem bilangan digunakan untuk mengkodekan dan mengolah informasi numerik. Dalam teknologi, sistem bilangan berfungsi sebagai dasar untuk komputasi dan pemrograman. Sistem ini juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pengukuran, penghitungan, dan transaksi keuangan. Nah, ada 3 jenis sistem bilangan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang kedua adalah bilangan biner, dan yang ketiga adalah bilangan oktal. Nah, yang pertama adalah bilangan desimal atau basis 10. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan basis 10 ya, dengan angka 0 hingga 9 yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aplikasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bilangan desimal ya, dalam transaksi, dalam keuangan ya. Dalam kegiatan sehari-hari kita menggunakan bilangan desimal. Nah, kenapa basis 10? Karena ada 10 macam angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sehingga ini ada 10 macam angka. Nah, misal ada bilangan 287. Dari mana angka tersebut? Ya, kita sudah pelajari itu dari kecil ya. Kita sudah tahu bahwa 287 itu berasal dari 7. 7-nya itu 7 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 7 kali 1, 7. Ini disebut juga sebagai satuan ya. Nah, untuk 8 asalnya dari 8 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. Jadi 8 kali 10, 80. Begitu juga 200. Kemudian ketiganya dijumlah menjadi 287 ya. Dan ini dikenal sebagai satuan. 80 itu puluhan dan 200-an itu ratusan. Ya, jadi angka 287 itu asalnya dari sini, dari perkalian pangkat 10 pangkat sekian, karena menggunakan basis 10. Selanjutnya adalah angka atau bilangan biner. Biner atau basis 2. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Jadi sistem ini basis 2 karena hanya ada 2 macam angka, yaitu 0 dan 1. Sistem ini sangat penting untuk pengolahan data dalam komputer dan teknologi digital. Dalam teknologi komputer, bilangan biner digunakan untuk menyimpan informasi. Setiap bit dalam bilangan biner merepresentasikan keadaan on atau 1, off atau 0 dalam sirkuit elektronik. Jadi pada dasarnya, komputer itu cuma mengenal 2 jenis bilangan, 2 karakter, yaitu 0 dan 1. Kemudian,
Bilangan yang ketiga adalah bilangan oktal atau basis 8. Di mana di sini angkanya terdiri dari 0 dan 7 atau ada 8 macam angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehabis 7 bukan 8 ya, tapi 1, 0, 1, 2. Begitu seterusnya. Habis 1, 7 bukan 18 tapi 2, 0. Gitu. Bilangan oktal merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 8. Sistem oktal sering digunakan dalam konteks pemrograman dan komputasi karena kemampuannya untuk lebih mudah berinteraksi dengan sistem biner. Dalam teknologi komputer, bilangan oktal digunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan biner dan mempermudah representasi data dalam sistem komputer seperti izin file dan alamat memori. Nah, selanjutnya kita akan belajar konversi bilangan. Konversi bilangan merupakan proses untuk mengubah satu bentuk bilangan ke bentuk lainnya. Jadi, dari desimal kita bisa ubah ke biner. Dari biner kita bisa ubah ke oktal. Dan sebaliknya, dari oktal kita bisa ubah ke biner, dari biner pun juga bisa kita ubah ke desimal. Desimal juga bisa begitu, bisa kita ubah ke oktal, oktal juga bisa kita ubah ke desimal. Namun nilainya tetap, itulah konversi. Dan ini adalah caranya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana konversi bilangan. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner, artinya mengubah bilangan desimal ke bentuk biner. Nah, di sini dicontohkan dari desimal 13. Nah, ini adalah contoh penulisan bilangan ya. Kalau basis 10 itu dalam kurung dan bentuknya kecil di belakang. Artinya, di sini ada 13 bilangan desimal dan ditanyakan berapakah nilai 13 itu dalam biner. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah caranya. Jadi caranya dibagi 2 sampai bersisa 1 atau 0. Jadi kita mulai ya. 13 dibagi 2 adalah 6. Sisa 1. Kenapa begitu? Jadi karena 13 dibagi 2 adalah 6. 6 kali 2 adalah 12. Nah, 13 kurangi 12 itu 1. Jadi 13 dibagi 2 adalah 6 sisa 1. Kemudian 6 dibagi 2 adalah 3 sisa 0. Habis ya, jadi 6 bagi 2 itu 3. Habis. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 2, 6. Jadi sisanya habis 0. Kemudian 3 bagi 2 adalah 1. Sisa 1. 3 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 3 kurangi 2, 1. Maka sisanya 1. Nah, kemudian yang paling bawah ini 1. Masih bisa dibagi lagi tidak? Tidak ya. Kalau paling ujung itu sudah menemui 1 atau 0, berarti proses pembagian itu sudah selesai. Nah, kemudian nilainya dibaca dari bawah ke atas. 1101. Maka 13 desimal nilainya adalah 1101 biner. Selanjutnya, dari konversi biner ke desimal. Jadi, dari bilangan biner ya, 1011. Berapakah nilai desimalnya? Itu bagaimana caranya? Kita kalikan dengan 2 pangkat sekian. Ya. Kita pisahkan 1011. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat sekian. Dari 0 dari 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Jadi dari rendah ke tinggi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah ini ya, rumus ini. X pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, berapapun bilangannya, dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Kemudian X pangkat 1 adalah X. Artinya, berapapun bilangannya, dipangkatkan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kita balik ke sini lagi ya.
Nah, 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi 1 kali 1 ya sama dengan 1. 2 pangkat 1 itu nilainya 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Maka 0 dikali 4, 0 ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Maka 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian dijumlahkan 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Maka ketemunya 11. Nah, maka bilangan biner 1011 adalah 11 desimal. Nah, selanjutnya ada hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, pada angka 0287, 0 itu bukan angka penting. Karena ada atau tidaknya 0 ini tidak mempengaruhi nilai ya. Maka 0 ini adalah bukan angka penting. Contoh pada angka 0287 dan 287. Ini nilainya adalah sama-sama 287. Ini juga 287. Jadi ada atau tidaknya angka 0 ini tidak mempengaruhi nilai. Beda dengan ini ya, angka penting. Pada angka 2870, 2870, 0 ini adalah angka penting. Karena adanya angka 0 ini mempengaruhi nilai. Misal, di angka 2870 dan angka 287 ini berbeda. 2870 nilainya 2870. Sementara 287 nilainya 280. Jadi ada angka 0 di belakang angka adalah mempengaruhi nilainya. Jadi intinya, jika ada angka 0 di depan suatu angka, 0 bukan angka penting, jadi tidak perlu dihiraukan. Ada angka 0 di belakang angka, itu adalah angka penting, jadi tetap dihitung. Nah, kemudian pada konversi biner dan desimal, akan lebih baik jika kalian itu hafal bilangan biner ya. Bilangan biner dari 0 adalah 0, bilangan biner dari 001 desimalnya adalah 1, bilangan biner dari 010 adalah 2 ya. Ini kalian harus hafal agar proses konversi itu berjalan dengan lebih cepat. Karena ini juga membentuk pola, jadi ini mudah dihafalkan. Bisa jadi ini sudah otomatis hafal. Nah, agar menjadi lebih mahir dalam proses konversi, coba kerjakan soal ini ya. Ini ada bilangan desimal, silakan kalian ubah menjadi biner. Dan selanjutnya, agar lebih mahir lagi, silakan kalian kerjakan konversi ini ya. Ini ada bilangan biner, kalian konversikan ke bilangan desimal. Bagaimana, mudah bukan? Kita lanjut ke konversi berikutnya. Konversi dari desimal ke oktal. Desimal itu basis 10, oktal itu basis 8. Maka pembagiannya adalah dibagi 8. Ini konversi dari desimal ke oktal itu sama dari desimal ke biner. Caranya sama, cuma pembagiannya beda. Kalau tadi dibagi 2, kalau ini dibagi 8. Karena oktal itu basisnya 8. Di sini ada angka 65. Berapakah 65 desimal? Berapakah nilai oktalnya? 65 dibagi 8 adalah 8. Sisa 1. Karena 65 dibagi 8 adalah 8. 8 dikali 8 adalah 64. 65 kurangi 64 adalah 1 ya. Nah, dari 8 ini masih bisa dibagi lagi. 8 dibagi 8 adalah 1, sisa 0. Karena 8 bagi 8 adalah 1. 1 kali 8, 8. Maka 8 dikurangi 8, 0. Sisanya 0. Nah, jika ujung nilai ini sudah 1 atau 2 atau 3 sampai 7, itu berarti udah mentok, udah tidak bisa dibagi lagi. Jadi, sisa terbanyak di sini adalah 7.
ya. Kalau sisanya 8, ini masih bisa dibagi lagi. Maka 65 desimal bentuk oktalnya adalah 101. Pembacaannya dari bawah ke atas. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana konversi dari oktal ke desimal, ya? Nah, sama seperti dari biner ke desimal, ya. Kalau dari biner ke desimal dikali 2 pangkat sekian. Jadi, kalau dari oktal ke desimal dikali 8 pangkat sekian. Dari pangkat 0, 8 pangkat 0 sampai pangkat paling besar. Ada bilangan 1673 basis 8. Berapakah bentuk desimalnya? Maka kita pecah 1673. Nah, di sini kita pasangkan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, sampai 8 pangkat 3. Rumus ini tetap ya. X pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 1 sama dengan X ya. 8 pangkat 0 adalah 1, jadi 3 dikali 1 adalah 3. 8 pangkat 1 adalah 8, maka 7 dikali 8 adalah 56. 8 pangkat 2 adalah 64. 6 dikali 64 adalah 384. 8 pangkat 3 adalah 512. 1 dikali 512 adalah 512. Kemudian dijumlahkan hasilnya. 512 ditambah 384 ditambah 56 ditambah 3. Maka 1673 basis 8 adalah 955 basis 10. Selanjutnya, untuk latihan soal, coba kerjakan konversi bilangan berikut. Dari bilangan desimal, berapakah nilai oktalnya? Mudah bukan? Kita lanjutkan ke latihan berikutnya ya. Konversikan bilangan berikut. Dari bilangan oktal ini, berapakah nilai desimalnya? Selanjutnya adalah konversi dari oktal ke biner. Untuk mengkonversi dari oktal ke biner, kita sebaiknya sudah hafal ini ya. Sudah hafal tabel konversi ini. Dari bilangan biner sekian berapa desimalnya? Dari 1, dari 0 hingga 7 ya. Kenapa? Karena untuk konversi dari oktal ke biner, kita akan konversikan per angkanya. 6, 2. 2 itu berapa? Berapa binernya? Kalau kita sudah hafal, bisa langsung tulis 0010. Kalau belum hafal, ya kita lihat tabelnya. 2 itu adalah 010 ya. Kemudian 6 itu berapa? 110 ya, 110. Kemudian jadi 62 oktal adalah ini disatukan. 110 010 biner. Selanjutnya adalah konversi dari biner ke oktal. Untuk konversi biner ke oktal pun kita harus hafal ini ya. Harus sudah hafal ini. Jadi di sini misal ada soal 1101101 dalam bentuk biner ya. Ini biner ya, sebenarnya salah tulis ini. Biner, berapakah oktalnya? Maka kita kelompokkan dari belakang ya. Dari belakang, kelompokkan 3 dari belakang. 101 ya. Kemudian 101. Nah, kemudian dia sendiri satunya. Maka kita tambahkan 0 nggak apa-apa di depan. Ingat ya, angka 0 di depan adalah bukan angka penting, jadi tidak mempengaruhi nilai. Ini biar serasi, biar 3 semua.
101 berapa? 5. 101 5 ya. 001 ya 1. Sehingga untuk bentuk oktalnya ini disatukan. Jadi 110 1101 biner adalah 155 oktal. Baik, untuk memperlancar dalam konversi bilangan, cobalah untuk berlatih mengkonversikan. Silakan konversikan bilangan oktal ini menjadi nilai biner. Selanjutnya, coba konversikan dari bentuk biner ini menjadi bentuk oktal. 100111100 dari biner berapakah oktalnya? Begitupun nomor 2. Nah, sehingga kesimpulan dari materi ini, yang pertama, sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka dan informasi. Dan yang kedua, dalam hal ini ada 3 jenis sistem bilangan, yaitu desimal, biner, dan oktal. Kemudian, konversi bilangan merupakan proses untuk mengubah satu bentuk bilangan ke bentuk lainnya. Dan ini adalah rangkuman proses konversi ya. Jadi biar tidak bingung, bisa kita gambarkan menjadi 3 siklus konversi ini ya. Nah, sekian penjelasan materi kali ini. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Nah, untuk pertanyaan, silakan bisa tanya di kolom komentar ataupun melalui media sosial. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.